Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran prakarya kelas 10 semester 1 SMA IT Albina Islamic Boarding School. Ini merupakan video pembelajaran yang keempat, di mana masih membahas tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Pada video pembelajaran yang keempat ini, kita akan membahas tentang biaya produksi dan pemasaran. Biaya produksi kerajinan. Dalam menentukan biaya produksi kerajinan, kita harus memahami seni menjual. Bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Harus pula diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas dari produk tersebut. Kemudian yang kedua, menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga yang mahal akan beresiko pada produk tersebut tidak laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas tersebut. Untuk itu, penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga jual adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku dan suplainya. Biaya ini menjadi biaya utama dalam penentuan harga jual produk. Yang kedua, biaya overhead. Biaya overhead menjadi faktor penting yang bisa dianalisis dalam penentuan struktur harga. Contohnya adalah biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor ATK, biaya sewa kantor, biaya telepon, dan biaya listrik. Kemudian yang ketiga, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan biaya tenaga kerja dalam memproduksi suatu barang. Contohnya adalah biaya gaji karyawan, uang lembur, insentif, dan sebagainya. Untuk menentukan harga jual sebuah produk, maka perlu mengetahui total biaya, total cost yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Jadi, biaya total itu adalah total biaya bahan baku ditambah total biaya overhead ditambah total biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut. Sistem keluhan dan saran. Yang pertama ya, sistem ini bisa menggunakan cara formulir isian, kuesioner, uji sampel secara langsung dengan cara tanya jawab pelanggan, email, faksimili, telepon, dan situs jejaring sosial. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan secara berkala. Sistem keluhan dan saran tidak bisa mencerminkan secara tepat dan akurat apabila hanya sekali dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih dari satu kali survei agar diperoleh tingkat keakuratan yang lebih baik. Yang ketiga atau terakhir adalah ghost shopping atau mystery shopper. Cara ini adalah mempekerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Orang ini akan melaporkan hal-hal positif dan negatif dari pelayanan serta manfaat dari sebuah produk. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pemasaran. Pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kita akan bahas tentang pemasaran langsung dulu ya. Pemasaran langsung adalah promosi dari penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pemasaran dapat dilakukan dengan cara promosi atau demo penggunaan produk kepada calon konsumen. Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat atau single level marketing dan penjualan multi tingkat atau multi level marketing yang biasa disingkat MLM. Dulu pada awal tahun 2000-an sangat populer sekali sistem penjualan seperti ini ya. Baik. Penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Wirausahawan langsung memasarkan dan menjual produk pada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga.
Pemasaran produk kerajinan dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Konsumen dapat melihat langsung produk ataupun melalui gambar dari produk kerajinan dan kemudian memesannya. Produsen kerajinan selain menjual produk sendiri, dapat membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen. Kelompok penjual dapat terdiri atas beberapa tingkatan. Sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjual disebut multi-level marketing. Produk perusahaan memiliki usaha di bidang penjualan langsung atau direct selling, baik yang menggunakan single level marketing maupun multi level marketing, wajib memiliki surat izin usaha. Penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008. Pemasaran langsung akan menghasilkan beberapa respon dari target konsumen yang dibidik. Di antaranya adalah inquiry atau sebuah respon dari target konsumen dengan memberikan informasi yang penting guna melakukan observasi atau eksperimen untuk menentukan solusi terhadap suatu masalah. Yang kedua adalah dukungan. Respon dalam bentuk dukungan yang diberikan oleh target konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini bisa juga sebagai apresiasi dari konsumen terhadap proses direct marketing yang kita tetapkan. Dan yang ketiga adalah pembelian. Respon dari konsumen yang berminat dengan produk yang ditawarkan dan kemudian melakukan pembelian. Direct marketing berbeda dengan personal branding, promosi penjualan, dan public relation. Kegiatan pada direct marketing atau pemasaran langsung ini dilakukan tanpa adanya perantara, sehingga akan memangkas biaya promosi dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Manfaat dan tujuan pemasaran langsung. Secara umum, tujuan pemasaran langsung adalah untuk memasarkan produk, jasa kepada target konsumen dengan biaya pemasaran yang lebih minim. Direct marketing memberi manfaat kepada beberapa oknum yang terlibat di dalamnya, yaitu pemilik produk, penjual, dan konsumen. Mengacu pada pengertian pemasaran langsung di atas, berikut adalah beberapa manfaat pemasaran langsung ini ya. 1. Manfaat bagi penjual. Memungkinkan pengujian media pemasaran dan pesan alternatif untuk menemukan metode yang paling efektif dan hemat. Dapat membuat penawaran dan strategi yang sulit ditiru oleh pesaing. Kemudian dalam mengukur tanggapan atas promosi dan mengetahui jenis promosi yang paling efektif. Pemasaran langsung bisa diatur agar menjangkau calon pembeli pada saat yang tepat. Kemudian dapat mengkhususkan dan menyesuaikan pesan sesuai kebutuhan kelompok sasaran. Yang kedua, bagi konsumen produk eceran. Kegiatan belanja menjadi lebih mudah dan hemat waktu karena bisa dilakukan di rumah. Konsumen memiliki beberapa kebebasan dalam memilih barang sesuai dengan kebutuhan dan dapat melihat harga melalui katalog atau di dalam website. Pelanggan dapat melakukan pembelian barang untuk diri sendiri ataupun orang lain. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi konsumen produk industri. Konsumen dapat mempelajari produk jasa yang ditawarkan dengan lebih seksama, sehingga akan lebih menghemat waktu karena tidak perlu bertemu dengan wiraniaga untuk menjelaskan mengenai produk yang akan dijual. Kemudian pemasaran yang baik memiliki ciri-ciri khusus. Adapun ciri-ciri pemasaran yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tepat produk. Produk adalah suatu konsep penting pemasaran yang merujuk pada segala sesuatu berupa barang, jasa, atau ide yang dapat ditawarkan kepada pasar guna memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Yang kedua, tepat jumlah. Tepat jumlah adalah jumlah produk atau layanan yang dapat dibeli pada suatu waktu dengan total biaya minimum yang dikeluarkan oleh konsumen dan pengecer serta kebutuhan konsumen pelanggan dengan kebutuhan persediaan produk atau layanan dari pengecer. Yang ketiga, tepat harga. Harga adalah salah satu bagian dari ciri-ciri pemasaran yang baik, merujuk pada nilai yang disematkan pada sebuah produk atau layanan tanpa media komunikasi. Telat ya.
Media komunikasi dalam pemasaran adalah macam-macam media komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen. Yang keempat, tepat waktu. Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah sebagai ciri-ciri pemasaran yang baik adalah yaitu yang digunakan konsumen untuk membeli produk yang diinginkan dan yang dibutuhkan. Dan yang kelima adalah tepat tempat. Dalam pemasaran yang dimaksud dengan tempat adalah distribusi atau metode serta lokasi yang digunakan oleh pemasar untuk memasarkan produk atau layanannya agar dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Kemudian yang keenam, tepat promosi. Dalam pemasaran, promosi merujuk pada jenis-jenis komunikasi pemasaran yang digunakan untuk menginformasikan atau mempersuasi khalayak sasaran tentang kelebihan suatu produk atau layanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan minat, atau menciptakan kesetiaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Baik, sampailah kita di penghujung video pembelajaran yang keempat ini. Kita akan bertemu kembali di video pembelajaran yang kelima. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.